Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih akan Tuhan kita Yesus Kristus. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pribadi yang takut akan Tuhan akan menjadi pribadi yang memiliki pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini belajar firman Tuhan tidak pernah akan membuat kita menjadi lelah. Melainkan belajar firman Tuhan akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Jikalau roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Sebab tangan Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan. Puji syukur kepada Tuhan pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita sembah Tuhan, kita berdoa. Bapak terima kasih bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan-Mu adalah perisai dan pagar tembok perlindungan bagi kami, sehingga kami tidak perlu khawatir akan apapun juga. Pagi hari ini kami sambut berkat firman-Mu, kami mau meninggikan Engkau, menyembah Engkau. Persekutuan dengan Engkau adalah kekuatan bagi kami. Kita bersyukur, siap untuk memuji kebesaran Tuhan, sambil mempersiapkan diri untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gitu. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Biarlah kita mau melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan. Apa yang tanpamu kami tidak namun satu hal, kami mau terus belajar tentang segala rencana ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah Engkau sanggup mengatakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah segala rencana-Mu.
ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku terang, perbuatanmu segala yang ku perlukan Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, haleluya. Ya Rabbi, Sikaraba, ya Rabbi, ya Rabbi. Bapakku, Kau aja segala rancanganmu, Kau Tuhanku, Kau heran perbuatan. Ku perlu apapun terjadi. Terjadilah seperti apa yang Kau ingin, jadilah dalam kehidupan kami. Sebab Engkau yang maha mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna, apa yang sesungguhnya layak di hadapan hadirat-Mu. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, punya Bapa yang seperti Engkau, yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sebab takut akan itu adalah awal dari sebuah pengenalan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan menghargai siapa yang kita sembah. Takut akan Tuhan adalah awal dari
pengetahuan yang begitu banyak di dunia ini. Sebab itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk lapar dan haus akan Tuhan sehingga belajar kebenaran akan Tuhan tidak pernah akan membuat kami menjadi lelah dan tidak pernah sia-sia untuk mencari pengetahuan tentang Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari yang dijadikan indah. Ikarabata kaya rabalaba sikana bata kaya rabas. Setiap orang yang dipenuhi dengan roh kudus mengalami roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan yang menghormati kekudusan Tuhan. Itu luar biasa dalam kita. Thank you Lord, thank you Jesus. In the name of the Holy Spirit, we pray. Amen. Haleluya. Shalom brother and sister in Christ yang senantiasa dalam takut akan Tuhan. Saudara, apa sih pengertian takut akan Tuhan? Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, damai sejahtera, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, takut di sini dalam arti hormat. Takut di sini dalam arti mengenal Tuhan dengan respect. Mengenal Tuhan dengan cara-cara yang berkenan, saudara. Bangsa Israel diluputkan dari Mesir. Mereka takut dengan Mesir. Mesir adalah penindas dalam kehidupan mereka. Tuhan di atas bangsa Mesir. Israel waktu diperbudak di bawah bangsa Mesir. Di atas Israel ada Mesir, di atas Mesir ada Tuhan. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka yang ketakutan itu kemudian beroleh perlindungan dari Tuhan. Tuhan memberikan 10 tulah yang membuat bangsa Israel bisa mengalami kemenangan. Jadi tentunya Tuhan ada di atas Israel. Tetapi Tuhan itu baik, saking baiknya. Israel setelah diluputkan dari Mesir, pemberontakan di dalam diri mereka membuat mereka menjadi bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Yang harusnya Israel itu takut akan Tuhan. Sikap tidak takut akan Tuhan membuat Israel menjadi bangsa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan pada zaman itu. Itu sebabnya sebagian besar dari mereka mati di padang gurun karena tidak ada the fear of the Lord. Takut akan Tuhan adalah spirit yang seperti yang dimiliki oleh Musa. Di sana ada rasa hormat, di sana ada pengetahuan, di sana ada kerinduan untuk memberikan yang terbaik. Saudara, takut akan Tuhan adalah sebuah sikap, attitude, karakter di hadapan Tuhan yang memberikan penghormatan sebesar-besarnya kepada Tuhan. Miliki sikap takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bukan takut dibunuh, bukan takut dihukum, bukan takut mati. Itu tidak seperti itu, saudara. Takut akan Tuhan itu adalah soal sikap. Daud yang kita pelajari di dalam kitab Mazmur, seorang yang sangat takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang benar tidak membuat kita lari dari Tuhan. Takut akan Tuhan yang benar membuat kita mendekat kepada Tuhan dengan hormat. Jadi pengenalan akan Tuhan itu hanya bisa kita peroleh kalau kita memiliki takut akan Tuhan. Takut untuk berbuat dosa, takut untuk tidak berkenan di hadapan Tuhan, takut untuk tidak melakukan seperti apa yang Tuhan mau, dan takut untuk menjadi pribadi yang tidak mengasihi Tuhan. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus memiliki karakter yang seperti ini. Dan takut akan Tuhan yang sejati itu tidak lahir dari kekuatan Priscilla.
tidak lahir dari kekuatan engkau hari ini. Kita membaca merenungkan firman Tuhan karena takut akan Tuhan. Tapi takut yang bagaimana? Bukan takut karena totofore, gemetar dengan Tuhan karena takut dihukum. No, saudara. Takut yang lahir dari kasih sayang kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat dan pengenalan akan Tuhan. Sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa pagi hari ini kita masuk di dalam perenungan di kitab Amsal. Sedikit dari kitab Mazmur yang kita akan selesaikan hari ini yaitu Mazmur 148 hingga Mazmur yang ke-150 yang berisi puji-pujian bagi Tuhan. Dalam Mazmur 148, pemazmur itu masih lagi memuji dan meninggikan kebesaran Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, kita mau berbicara tentang takut akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan itu ada pengagungan. Gimana sih kalau kita begitu hormatnya kepada Tuhan? Yang keluar itu adalah pujian, penyembahan. Menyembah Dia yang Maha Tinggi. Mazmur 148 berbicara tentang langit dan bumi pujilah Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu besar, kita itu kecil. Makanya keluarlah mazmur dan pujian penyembahan. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur yang meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Mazmur 149 berbicara tentang nyanyian kemenangan bagi Israel. Biarlah pujian pengagungan Allah ada di dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi orang yang dikasihinya. Haleluya. Mazmur 150 berbicara soal pujian sekali lagi. Biarlah senantiasa ada pujian bagi Allah. Mazmur 148 berbicara tentang puji-pujian yang mengagungkan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan ada penghormatan, ada pengagungan, ada pujian kepada pribadi yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari diri kita. Sebab kita ini ciptaan. Sebab itu takut akan Tuhan itu kita akan memegahkan pencipta kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel umat yang dekat padanya. Gimana sih kalau orang yang begitu menghormati pribadi yang jauh lebih tinggi dari kita, itu ada pengagungan, penyanjungan. Sebuah pujian penyembahan yang berkenan lahir dari takut akan Tuhan. Respect, hormat, menghormati, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Dan tidak curiga dengan Tuhan sedikit pun. Ya, orang yang takut akan Tuhan tidak mencurigai penciptanya. Kita ini hanya umat ciptaannya. Bagaimana mungkin kita mencurigai pencipta kita? Ibarat kita ini kalau kita ini makhluk ciptaan, di-create, pikiran kita juga di-create oleh Tuhan, dan tujuan pencipta itu baik. Kita tidak boleh mencurigai Tuhan, tapi kita memiliki sikap memegahkan Tuhan. Mazmur 149, nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi orang yang dikasihinya. Nyanyian kemenangan bagi Israel menunjukkan bahwa pemazmur tahu kepada siapa dia berpihak. Karena jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita harus berlindung kepada pribadi yang sanggup untuk melindungi kita. Karena kita tahu kita punya musuh dan kita jangan takut kepada musuh kita.
Jangan gentar kepada musuh kita, karena kita punya Tuhan yang hebat. Takutlah akan Tuhan yang tidak saja berkuasa untuk membinasakan tubuh, tetapi juga berkuasa untuk membinasakan nyawa. Kita harus berpihak kepada Tuhan yang benar. Itu sebabnya Israel mengalami kemenangan karena mereka berpihak kepada Tuhan yang benar. Dalam Mazmur 150 ada puji-pujian yang mengakhiri dari kitab Mazmur ini, puji-pujian yang memuliakan Tuhan. Haleluya, pujilah Allah di tempat yang kudus, pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara, mengapa seseorang bisa begitu dengan luar biasa menghormati Tuhan? Sekali lagi karena ada takut akan Tuhan di sana. Karena takut akan Tuhan ada di sana, maka seseorang yang memuji Dia itu sungguh-sungguh memiliki sikap pengagungan dan memuji kebesaran Tuhan. Yang diagungkan adalah Tuhan. Dan kita punya kerelaan. Orang yang takut akan Tuhan punya kerelaan melakukan sesuatu. Amin. Orang yang takut akan Tuhan punya kerelaan mengambil instrumen-instrumen untuk meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Itu sebabnya pemazmur berkata dengan mengakhiri seperti ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kenapa segala yang bernafas memuji Tuhan? Kita cuma ciptaan kok, saudara. Karena kita ciptaan, kita menyembah pencipta kita dengan satu sikap yang kita sendiri belajar. Makin hari makin takut akan Tuhan. Saudara, setiap pagi-pagi benar kita menyembah Tuhan pada waktu hari masih gelap. Kenapa? Karena takut akan Tuhan itu ada dalam diri kita. Pengen kita mengenal Tuhan. Pengen kita tuh gak jauh dari Tuhan. Orang yang takut dengan penuh dengan rasa hormat, itu akan melahirkan sikap-sikap pemuji, pemazmur, penyembah. Saya akan tutup kitab Mazmur dengan perkataan seperti ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sebab kita hanya umat ciptaan kok. Tanpa takut akan Tuhan, tidak mungkin akan ada pengenalan. Tanpa takut akan Tuhan, tidak akan mungkin ada pujian penyembahan. Itu sebabnya Daud berkenan kepada Tuhan, pemazmur berkenan di hadapan Tuhan, sebab mereka menyembah dengan cara yang berkenan. Yaitu dengan cara apa? Takut akan Tuhan. Kita akan masuk di dalam perenungan di kitab yang baru, yaitu kitab Amsal. Amsal itu, saudaraku, kalau di dalam bahasa Indonesia, dia merupakan serapan dari bahasa Arab. Amtal, atau merupakan bentuk jamak dari matal. Maksud dari amtal, matal ini yaitu kemiripan, umpama, perumpamaan, metafora, simile, keserupaan, pepatah, peribahasa, pemisalan, contoh, pelajaran, model, atau pembelajaran. Nah, saudaraku, Amsal itu berbicara soal banyak perumpamaan yang membuat kita dapat lebih memahami kebenaran yang mendalam dan hal-hal yang mudah kita temukan di keseharian. Kitab Amsal singkatnya merupakan kumpulan dari berbagai macam amsal, yaitu sajak-sajak atau ucapan-ucapan ringkas yang berbentuk nasihat untuk mendidik manusia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dasar dari pengenalan akan Tuhan itu takut akan Tuhan. Amsal itu sifatnya mendidik. Amsal itu berisi hikmat. Hikmat itu sifatnya mendidik. Kalau kita ingat pengajaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Tawarik atau kitab 1 Raja-Raja, bagaimana seorang raja yang luar biasa bernama Salomo, dia ketika dia mulai masuk di dalam satu tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintahan raja, yang dia minta itu adalah sesuatu yang menurut Tuhan itu sesuatu yang baik. Itu dia meminta hikmat. Hikmat yang diminta oleh Salomo Tuhan berikan, dan sebagai bonus kekayaan dan kehormatan. Nah, kitab yang berisi Amsal-Amsal ini adalah kitab yang dipenuhi dengan hikmat karena lahir dari sebuah
hubungan antara Salomo dengan Tuhan. Ada juga Amsal yang digubah oleh Daud, tapi kebanyakan kita kenal bahwa digubah oleh Salomo. Atau ada eh, Amsal-amsal lain yang mungkin tidak dicatat siapa yang menulisnya, tetapi pada umumnya Amsal-amsal ini berisi hikmat yang dituliskan oleh Raja Salomo. Saudaraku, di dalam perenungan pagi hari ini kita akan membacakan dua pasal dari Amsal 1 dan Amsal yang kedua. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Kalau kita pelajari tentang Salomo, dia menulis ribuan amsal dan puisi. Kitab-kitab yang dia tulis itu ada Amsal, Kidung Agung, dan juga kitab pengkhotbah, kurang lebih seperti itu. Dan isinya adalah kitab-kitab puisi dan yang menuliskan tentang begitu banyak amsal dan hikmat. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan. Didikan itu menjadikan kita pandai serta menerima didikan untuk mengetahui kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat atau perumpamaan, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, satu ketika kita tahu bahwa Salomo pernah mengadili satu kasus di mana dua orang perempuan sama-sama punya anak, tapi salah satu di antara mereka anaknya meninggal. Dan kemudian mereka berebutan anak yang tersisa. Padahal seorang wanita di situ melakukan penukaran bayi, yaitu dia memberikan bayi yang mati kepada sesungguhnya seorang perempuan yang memiliki bayi yang hidup. Lalu mereka berebut dan terjadilah kekacauan di istana sehingga Raja Salomo mengadili kedua perempuan ini. Apa yang terjadi, saudara? Salomo berkata, ini sebetulnya anak siapa? Satu mengaku anak dia, satu mengaku, oh anaknya yang mati, anak saya yang hidup. Lalu hikmat itu Tuhan taruh di dalam diri Salomo. Seolah-olah hikmat itu satu hikmat yang kejam. Tetapi ini untuk memisahkan antara jiwa dan sumsum dari kedua perempuan ini. Dia katakan kepada pengawal, pengawal belah dua bayi ini. Setengah-setengah berikan kepada mereka. Di situ kemudian kedua wanita ini bereaksi. Wanita yang betul-betul merasa sayang dengan anak itu, dia katakan, jangan bunuh anak ini. Berikan saja kepada perempuan itu. Sementara perempuan yang satu berkata, betul, bunuh saja anak itu. Jadi adil, setengah saya, setengah dia. Sini hikmat Salomo bekerja yang lahir dari takut akan Tuhan. Berikan bayi ini kepada wanita yang tidak ingin membunuh anak ini. Ada dua hal di sini yang kita pelajari, saudara. Bahwa sesungguhnya wanita yang tidak ingin membunuh anaknya ini, berarti dia lebih pantas untuk mengurus anak ini. Karena dia punya kasih sayang yang merelakan mengorbankan dirinya dibandingkan anak ini. Yang kedua, saudara, dari sini Salomo tahu bahwa sesungguhnya wanita yang betul-betul anaknya hidup adalah wanita yang rela diperlakukan tidak adil daripada anaknya itu dikorbankan. Dan tentunya wanita yang satu, sikapnya yang berkata, bunuh aja anak itu agar adil. Berarti dia memang sudah kehilangan bayinya. Sehingga setengah pun dia rela mendapatkan setengah dengan anak yang mati ini. Karena dia juga tidak senang melihat bahwa sesungguhnya perempuan yang punya anak itu, yang dia curi anak itu, dia tidak senang melihat kenapa dia anaknya hidup, anak saya mati. Jadi ketahuan di sini. Amsal itu seperti pengetahuan yang membedakan antara yang baik dan yang benar. Karena roh Tuhan bekerja. Di balik setiap amsal ada hikmat dan didikan. Dan Salomo seseorang yang memiliki hikmat. Oleh karena hikmat yang dia miliki, sanggup membedakan mana kebenaran dan mana yang bukan kebenaran.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang memiliki takut akan Tuhan, otomatis saudara, ada hikmat di dalam dirinya. Di dalam Amsal 1 ayat 8 hingga 19, di sana ada berbagai macam nasihat dan peringatan, saudara boleh baca kan? Tapi saya akan bacakan ayat yang ke-10. Hai anakku, jika orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Amsal dan hikmat ada begitu banyak nasihat-nasihat. Roh Tuhan ada pada kita oleh sebab dia telah mengurapi kita. Makanya hikmat yang dia berikan itu adalah hikmat untuk membuat kita mampu melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Hikmat itu berisi didikan-didikan untuk menjauhkan kita dari kejahatan. Kisah tadi tentang Salomo yang memiliki hikmat, yang mengadili dua orang perempuan. Dengan begitu cepat reaksinya seperti pengadilan Tuhan yang tahu memisahkan mana yang baik dan yang jahat. Dan dia dapat mengambil keputusan yang tepat di tengah-tengah hal yang sulit. Saudara, orang yang memiliki hikmat dalam takut akan Tuhan, itu mampu membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik. Mana yang benar, mana yang nggak benar. Itu sebabnya pikiran orang yang penuh dengan hikmat itu pasti akan mendapatkan begitu banyak jalan keluar. Begitu banyak jawaban. Kalau saudara punya masalah, minta hikmat. Saudara punya banyak masalah. Masalahmu misalnya, kamu punya suami nih, nggak pulang-pulang. Kalau kamu marah, suamimu balik marah. Kalau kamu WA dia marah, kamu kok curiga terus. Di sini kita butuh hikmat. Butuh hikmatnya. Seorang wanita yang suaminya nggak pulang-pulang, ternyata di luar dia, mohon maaf, ada selingkuh dan ada main dan lain sebagainya. Saya menasihati kita dengan hikmat. Jangan marahi suamimu, tapi doakan dia. Dia pulang, dia pulang. Jangan marah-marah, nanti tambah bertengkar. Hikmat itu akan menolong kita menghadapi suami yang seperti itu. Dengan diam, doakan, layani dia seperti biasa. Dan tunggu waktunya tenang, baru kita ajak ngobrol dengan pertolongan daripada Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu. Saudara, ada satu kesaksian di mana seorang wanita yang bertahun-tahun dikhianati oleh suaminya. Bahkan suaminya itu menikah lagi. Bertahun-tahun menikah lagi. Ibu ini tidak memutuskan untuk menikah lagi sama dengan suaminya. Dia membesarkan anak perempuannya sendiri. Bertahun-tahun suaminya itu hidup dengan istri yang kedua. Bertahun-tahun. Jadi ibu ini adalah ibu yang baik. Dia senantiasa berdoa dan hidup dalam takut akan Tuhan. Suatu ketika memang, karena hanya maut yang bisa memisahkan kan, saudara. Jadi suaminya itu kemudian ditinggal mati oleh istrinya yang kedua. Dan Tuhan bekerja, Tuhan beracara. Suaminya ini kembali kepada istrinya yang pertama. Takut akan Tuhan akan membawa pemulihan sekalipun mungkin butuh waktu untuk melihat jawaban Tuhan. Tapi wanita ini di dalam hikmat takut akan Tuhan, dia hanya mencari Tuhan terus. Sampai pada waktunya suaminya itu benar-benar kembali kepada dia. Saudara, membicarakan hal seperti ini gak mudah. Ada banyak wanita-wanita yang dikhianati dan tidak sabar. Kemudian mereka memutuskan hal juga yang mereka menikah lagi. Mereka kemudian menikah lagi, kemudian belum tentu mereka akan mengalami kebahagiaan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan masuk lebih dalam lagi tentang keputusan seorang akan menikah lagi atau dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya mau katakan, hikmat membuat kita mengetahui cara mengambil keputusan yang tepat. Di dalam Amsal 1 ayat 20 hingga 33, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku atau hikmat, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka.
Kadang-kadang saudara, hanya karena salah mengambil keputusan, ya, kita bisa salah dan kita bisa mengalami kegagalan. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang suami-suami yang nggak setia dengan istrinya ya. Dengan kemarahan sesaat, satu rumah tangga itu bisa mengalami yang namanya kehancuran. Dengan tuntunan hikmat dari takut akan Tuhan, saya berdoa biarlah wanita-wanita yang di luar sana bisa mengalami kesabaran untuk tidak buru-buru mengambil keputusan. Dikecewakan itu nggak enak, saudara. Dikecewakan, dihianati itu nggak enak. Tapi biarlah keputusan Tuhan yang terlaksana. Kadang kita harus mikir masa depan tuh jauh lebih banyak. Gimana dengan anak-anak? Gimana dengan saya? Bukankah Tuhan berkata, hanya maut yang bisa memisahkan? Hari ini kalau ada ibu-ibu yang terjebak dengan suami-suami yang tidak setia, itu memang butuh hikmat yang luar biasa. Bagaimana dia mencoba bertahan dari suami yang tidak benar. Saya berdoa bahwa pagi hari ini engkau kuat untuk menghadapi semua itu. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Memang mungkin itu kelalaian dari suami yang tidak bertobat. Tetapi wanita yang mengalami dia sebagai korban dari suaminya, dari perlakuan suaminya, jangan juga buru-buru mengambil keputusan. Jangan buru-buru memikirkan, saya juga mau cerai. Indah pada waktunya, Tuhan pasti menolong kita. Siapa mendengarkan hikmat, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Barang siapa mendahului untuk melakukan kebenaran, dia pasti akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, nantikanlah Tuhan. Saya percaya akan ada jawaban di dalam kehidupanmu. Mungkin engkau akan marah dan menyalahkan. Ibu nggak mengalami apa yang saya alami. Iya benar, saya tidak mengalami apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Tapi satu hal nasihat firman Tuhan berkata, dengarkan aku, hikmat Tuhan yang menuntun kita pada jalan keluar yang tepat. Amin. Semoga Tuhan menolong kita ya. Semoga Tuhan menolong ibu-ibu dan pasti Tuhan akan menolong. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu mengalami pencobaan melebihi kekuatannya. Di dalam Amsal 2 ayat 1 hingga 22, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara, kalau yang saya katakan tadi, ibu-ibu kalau dikhianati suami itu sabar. Ibu-ibu itu pasti akan murka dengan saya. Pasti akan marah dengan saya. Ibu kan gak rasa apa yang saya rasa. Coba ibu alami apa yang saya rasa. Ibu-ibu pasti akan marah. Ibu gak alami bagaimana anak saya dibiarkan tidak mendapatkan nafkah dari suami. Ibu-ibu gak mengalami bagaimana saya melihat suami saya dengan mata kepala saya sendiri. Ya benar, saya tidak melihat. Saya tidak ngalamin seperti yang ibu alami. Tapi nasihat firman Tuhan adalah nasihat. Itu pilihan saudara, kalau saudara mau taat atau tidak. Memang bayar harga. Dikhianati itu nggak enak, ditinggalkan itu nggak enak. Tapi firman Tuhan katakan, carilah hikmat. Sebagaimana engkau mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jika kita cari, maka aku akan mengerti tentang kebenaran. Kita akan mengerti tentang keadilan. Kita akan mengerti tentang kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin apa yang kau alami itu berat.
Tapi kalau engkau menenangkan hatimu sejenak, betul-betul mencari Tuhan, ada jalan yang baik yang akan Tuhan tunjukkan. Benar saudara, karena orang yang pikul salib itu nggak pernah akan sia-sia. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia akan menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya. Kita marah pun kita dikuasai oleh kedagingan. Engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk dalam hatimu. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kalau pengenalan akan Tuhan itu masuk di dalam diri kita, kita yang kecewa akan ditenangkan. Kita yang kepahitan akan dipulihkan. Kita yang berbeban berat Tuhan akan angkat dan memberikan kelegaan. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Seringkali kita tidak memiliki jalan keluar karena kurangnya hikmat pengetahuan. Seringkali kita terburu-buru di dalam mengambil keputusan karena kurangnya pengenalan akan Tuhan. Semakin kita mengejar dan mencari Tuhan, maka semakin kita mendapatkan jalan keluar. Ibu-ibu yang dikasihi, bapak-bapak yang dikasihi, brother and sister yang dikasihi. Mungkin saya tidak mengalami apa yang saudara-saudara alami. Tapi satu nasihat firman Tuhan itu sama. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Gak mudah engkau menjadi korban. Gak mudah engkau menjadi korban oleh ganasnya kehidupan ini yang memperlakukan engkau tidak adil. Tapi orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, diluruskan jalannya. Engkau akan menemukan jalan yang baik, engkau akan menemukan jalan keluar sekalipun berat. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, berjuang untuk anakmu, berjuang untuk suamimu, ingat akan anak-anakmu, ingat akan suamimu, ingat akan istrimu, ingat akan orang tuamu. Engkau menabur dengan mencucurkan air mata untuk mempertahankan sesuatu yang baik dalam rumah tanggamu itu nggak mudah. Tapi hari ini, kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, kekuatan itu bukan dari dirimu sendiri. Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan pasti mengalami perubahan sikap, perubahan hidup. Kitab 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17 berkata, segala tulisan, bukan cuma satu atau dua, tapi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, mengajar. Dua, menyatakan kesalahan. Tiga, memperbaiki kelakuan. Empat, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amsal ini ditulis dengan tujuan untuk memberi nasihat. Amsal ini ditulis dengan tujuan supaya kita memperoleh hikmat. Dan hikmat yang benar itu adalah takut akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan, ada pengenalan akan firman. Firman adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Itu pasti akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam satu rumah tangga, tidak ada satu orang yang hanya dia aja yang benar. Hanya saya aja yang benar. Dan dia tuh semua dia yang salah. No, saudara. Di dalam satu rumah tangga, kedua-duanya punya andil untuk harus dipulihkan roh, jiwa, dan tubuh. Hikmat akan membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena hikmat belajar tentang firman Tuhan. Hari ini jika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu dan percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab hikmat akan membuat engkau menemukan jalan yang baik, kebenaran, keadilan, kejujuran yang menuntun kita kepada jalan keluar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan Engkau baik. Memang tidak mudah saudara-saudaraku yang hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak mudah mereka melewati masa-masa kesesakan mereka. Ada hal-hal yang sulit untuk mereka lepaskan. Ada hal-hal yang sulit untuk mereka ampuni. Ada hal-hal yang sulit untuk mereka temukan jalan. Ada hal-hal yang sukar untuk ditelusuri dengan jiwa mereka. Pengetahuan mereka terbatas. Tapi satu hal, firman Tuhan mengajarkan pagi hari ini, takutlah akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan untuk beroleh jawaban-jawaban yang baik daripada Tuhan. Mungkin hari ini engkau harus pikul salib.
Mungkin hari ini engkau harus bersabar terhadap perlakuan suami atau istrimu. Tapi hari ini, percayalah, di dalam mengejar, mencari kebenaran firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan setiap perbuatan yang baik. Aku berdoa setiap rumah-rumah tangga dipulihkan. Aku berdoa setiap anak-anak akan berbalik kepada Bapak-Bapak. Ini doa hamba ya Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi setiap umat-Mu. Kasih sayang Tuhan menyertai Engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dengan takut akan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, berkat Tuhan kita sambut dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, setiap hari kita merenungkan 5 pasal. Dan silakan subscribe. Kalau saudara subscribe dan tindih tanda lonceng, maka akan ada pemberitahuan setiap hari kalau tayangan kami akan ditayangkan. Untuk mendapatkan lebih banyak lagi video-video di waktu yang akan datang, dan berdoa supaya Gracia Hope Compassion Channel terus bisa menjadi berkat. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati.